Selamat pagi anak-anak, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Widianto. Saya mengajar di kelas 7 dan mengajar mata pelajaran PPKN. Jadi bersama saya kita nanti akan membahas apa saja itu PPKN. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama di bab pertama kita akan membahas tentang BPUPKI. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar atau pernah tahu BPUPKI. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu BPUPKI. Yang pertama, BPUPKI mempunyai kepanjangan yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbiko Sakai. Nah, BPUPKI ini dibentuk atas dasar janji Jepang kepada Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perlawanan melawan sekutu. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Namun diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Nah, dari sini ketua BPUPKI yaitu yang pertama Rajiman Widyo Diningrat. Nah, di sini pertanyaannya kenapa ketuanya dari Indonesia, padahal yang membentuk adalah dari Jepang. Di sini karena Jepang ingin membuat bangsa Indonesia percaya kalau Jepang itu akan membantu Indonesia untuk memerdekakan negaranya. Sedangkan untuk yang kedua, wakil ketuanya yaitu Ii Yoshio. Ini asli dari Jepang. Dan yang ketiga yaitu RP Suroso. Kemudian yang namanya Badan Penyelidik Usaha kan harus tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari dasar negara, rancangan undang-undang, dan seterusnya. Oleh karena itu BPUPKI melakukan beberapa sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini sidangnya bertempat di Gedung Pancasila dan menghasilkan dasar negara. Nah, pada waktu sidang pertama ini dasar negara yang disetujui adalah gagasan dari Insinyur Soekarno. Kemudian sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Di sini membahas rancangan Undang-Undang 1945 atau yang lebih kita kenal UUD 1945. Nah, kemudian dari mulai sidang pertama sampai sidang kedua ini melewati beberapa proses sampai akhirnya terbentuklah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Ini bisa kalian baca sendiri. Untuk ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Nah, panitia 9 ini terbentuk karena adanya ketidaksetujuan dari beberapa golongan pada waktu itu, antara lain golongan Islam, golongan Kristen, dan golongan lain dari beberapa agama. Jadi dibentuklah panitia 9 dari beberapa perwakilan setiap elemen. Contoh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta perwakilan dari para pejuang. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim dan Abdul Kahar Muzakir perwakilan dari golongan NU dan Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni panitia 9 mengesahkan rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang sekarang kita kenal pembukaan UUD NRI 1945. Itu disahkannya pada tanggal 22 Juni. Itu baru rancangannya saja. Jadi isinya belum pasti, hanya rancangannya saja. Pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian rancangan tersebut oleh Insinyur Soekarno disebut sebagai Mukadimah. Sedangkan oleh Muhammad Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman disebut sebagai Gentleman's Agreement. Tapi untuk sekarang kita lebih kenalnya Piagam Jakarta. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah melakukan tugas-tugasnya dan dirasa sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi ini bukan bubar ya, tapi dibubarkan.
Jadi ketika kalian ada pertanyaan kapan BPUPKI bubar, itu salah pertanyaannya. Yang benar kapan BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Nah, PPKI sendiri kepanjangannya dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya ya ada anggota Panitia 9 tadi. Kemudian di sini PPKI melakukan 3 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus. Pada tanggal 18 Agustus ini PPKI melakukan sidang dan menghasilkan Undang-Undang 1945 yang kita kenal sekarang. Jadi pada tanggal 17 Agustus Indonesia proklamasi dan 18 Agustus Indonesia mempunyai undang-undang. 1 hari setelah proklamasi Indonesia baru mempunyai undang-undang. Jadi kalau misalkan kita telah lebih dalam lagi, sebenarnya pada tanggal 17 Agustus itu Indonesia belum menjadi negara yang berdaulat. Kenapa? Karena belum memiliki undang-undang. Baru memiliki undang-undang tanggal 18 Agustus. Itu. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Di sini Indonesia membentuk melalui presiden pertama yaitu Soekarno membentuk Kementerian Negara, kemudian dan juga membentuk pemerintahan daerah. Jadi mulai tanggal 19 Agustus itu Indonesia pertama kali mempunyai menteri dan juga pertama mempunyai pemerintah daerah. Daerah-daerah Indonesia yang mencakup Hindia Belanda, Timur Timur sampai Malaka. Itu. Kemudian sidang yang terakhir pada tanggal 22 Agustus. Di sini Indonesia baru pertama kali membentuk Partai Nasional Indonesia. Bukan Partai Komunis loh ya, tapi Partai Indonesia, Partai Asli Indonesia. Nah, kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat. Seperti itu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa BPUPKI merupakan sebuah badan yang bertugas untuk mempersiapkan segala hal tentang kemerdekaan Indonesia, mulai dari dasar negara, undang-undang, sampai dengan pemimpin yang kelak nanti memimpin ketika Indonesia merdeka. Nah, sudah paham ya anak-anak? Baik, kita sedikit review lagi. Tadi BPUPKI dibentuk tanggal berapa? Nah, yang menjawab 1 Maret 1945 berarti kalian sudah paham. Yang menjawab 29 April 1945 berarti perlu dipahami lagi karena BPUPKI terbentuk tanggal 1 Maret dan diresmikan tanggal 29 April 1945. Nah, sidang pertama tadi menghasilkan apa? Ya, yang menjawab dasar negara berarti kalian sudah paham. Dasar negara siapa yang disetujui pada waktu itu? Ya, yang menjawab Insinyur Soekarno berarti kalian juga sudah paham. Kemudian sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang rancangan UUD 1945. Nah, pada tanggal 22 Juni ini yang disetujui rancangannya atau pembukaannya. Ya, yang menjawab rancangannya berarti sudah paham dan yang menjawab pembukaan berarti kalian perlu memahaminya lagi. Ya, mungkin sekian pertemuan hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di lain waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.